Warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok Predik 1. Sebelumnya saya mohon maaf tidak bisa untuk on cam dulu soalnya webcamnya itu kepake buat aplikasinya. Jadi nanti mungkin saya on camnya di sesi hands on-nya, di sesi terakhir sebelum penutup. Ini adalah hasil proyek akhir dari kelompok kami berjudul pemanfaatan object recognition untuk mengenali bahasa isyarat Indonesia atau BISINDO yang berbasis model YOLO. Boleh di next. Oke, ini anggota kelompok kami ada Dimas Budi Utomo sebagai backend engineer, lalu ada Nurjana sebagai data acquisition dan preprocessing, Risma Nurantika sebagai front end developer, dan ada saya sendiri Zaki Maulana Rabani sebagai machine learning engineer. Oke, di next. Ini untuk latar belakang akan dijelaskan oleh rekan saya, silakan. Baik, di sini latar belakang artificial intelligence saat ini telah diaplikasikan pada banyak bidang yang dapat membantu pekerjaan manusia. Salah satu penerapannya adalah computer vision yang memungkinkan komputer dapat melihat dan mengenali citra. Salah satu bidang computer vision adalah proyek proses object recognition yang memungkinkan komputer dapat mengenali objek dalam sebuah citra. Pada proyek akhir yang kami buat ini memanfaatkan sistem pengenalan gestur tangan untuk mengenali bahasa isyarat Indonesia atau BISINDO dengan harapan mampu mempermudah komunikasi antara kaum tuli dengan orang-orang yang memiliki kemampuan mendengar dan juga diharapkan menjadi sarana pembelajaran BISINDO. Jumlah penerjemah dan besarnya biaya menyebabkan tidak semua kaum tuli dapat dilayani serta didampingi oleh para penerjemah, ditambah lagi tingginya jumlah kaum tuli di Indonesia. Next. Selanjutnya, rumusan masalah. Yang pertama, kenapa dibutuhkan pengembangan aplikasi penerjemah bahasa isyarat ini? Kedua, bagaimana merancang aplikasi berbasis web untuk menerjemahkan bahasa isyarat? Yang ketiga, bagaimana performa dan akurasi dari model yang sudah dibuat? Dan keempat, siapa yang menjadi tujuan dari pembuatan aplikasi ini? Next. Selanjutnya, untuk pengambilan dan pengolahan data. Dataset yang digunakan dalam pengembangan aplikasi KASA atau kata isyarat ini ialah dataset bahasa isyarat huruf vokal A, I, U, E, O yang dibuat sendiri oleh kelompok kami, di mana untuk setiap huruf terdapat 50 gambar sehingga untuk keseluruhannya terdapat 250 gambar. Selanjutnya untuk pre-processing data. Pada dataset yang digunakan perlu dipastikan agar gambar yang digunakan jelas, terang, dan tidak buram. Sehingga yang pertama dilakukan adalah memfilter gambar yang bisa digunakan dan tidak digunakan. Selain itu, gambar perlu dilakukan labeling karena model yang kita gunakan adalah YOLO sehingga perlu dilabeling satu persatu. Proses labeling menggunakan software label IMG yang dapat diakses melalui GitHub Hard Text Lab atau label IMG. Setelah kita tentukan bounding box pada setiap gambar, bounding box inilah yang akan dipelajari oleh model. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Oke, selanjutnya oleh saya untuk bagian pemodelan yang kita gunakan ini adalah YOLO V5S yang menggunakan library dari PyTorch. Ini merupakan model YOLO V3 yang lebih dikembangkan sehingga hasilnya memiliki akurasi yang lebih baik. YOLO V5 sendiri merupakan model object detection yang memiliki skala majemuk dan dilatih pada dataset COCO. Untuk kode programnya, yang utama itu sebenarnya cuma ada dua. Pertama, kita itu harus melakukan clone dulu sebelum melakukan training. Jika kita menggunakan IDE seperti Google Colab atau yang berbasis cloud, kalau memang kita pakai lokal, kita bisa langsung clone aja biar udah ditaruh di lokal gitu buat GitHub dari Ultralytics YOLO V5. GitHub ini merupakan GitHub asli atau default dari model YOLO V5.
Setelah didapatkan model dari GitHub ini, itu akan didapatkan beberapa file yang bisa kita gunakan untuk training, terutama untuk train.py. Ini adalah model Python yang berisi yang digunakan untuk melakukan training dari modelnya. Selain itu kita harus juga menyiapkan di situ bisa dilihat ada custom 6.yml. Ini merupakan file labeling untuk model yang kita gunakan. Jadi untuk label-labelnya kita taruh di custom 6 ini gitu. Lalu untuk wake yolovi5s.pt ini adalah file bobot dari PyTorch. Ini adalah bobot defaultnya gitu. Setelah itu di running dan nanti kita akan dapat performanya. Boleh di next. Untuk bagian performanya, ini adalah setelah di training, kami melakukan training dengan 250 epoch dari oh ini agak salah ya, harusnya yang 250 gambar, tapi kurang lebih sama sih. Jadi kita pakai matrix evaluasinya itu MAP atau average prediction. Di situ bisa dilihat hasil trainingnya didapatkan berkisar di antara sekitar 90% untuk MAP di 0,5 sampai 0,95, dan di bawahnya itu merupakan hasil percobaan dari hasil model yang kita gunakan, dan bisa dilihat dia cukup bisa mengenali gestur tangan dari huruf-huruf vokal ini gitu. Boleh di next. Oke, untuk pembahasannya ini adalah untuk pengembangan model object detection. Yang pertama, pada pengembangan model kami memahami bagaimana menggunakan model YOLOv5 yang sudah ada untuk mendeteksi objek yang kita inginkan. Jadi kita akan menggunakan model yang sudah ada, yaitu YOLOv5 itu. Dan untuk itu kita pertama seperti yang saya sudah jelaskan tadi, kita clone dulu, lalu kita bisa training, lalu setelah itu kita dapatkan bobot, dan dari bobot itu kita run atau kita load untuk bisa digunakan untuk diaplikasikan. Lalu selanjutnya YOLOv5s merupakan versi small dari YOLOv5. Jadi untuk YOLOv5 ini ada beberapa versi. Yang pertama itu YOLOv5n atau nano, dia lebih kecil dan lebih ringan. Lalu ada YOLOv5s atau small, lalu ada YOLOv5m yang medium, lalu yang L yang large, dan XL yang S large. Jadi kita pakai yang S karena kita harap agar hasil model yang dapatkan itu lebih kecil, sehingga aplikasi web yang kita dapat bisa lebih ringan dan responsif. Lalu kami memahami bagaimana proses labeling dari data dan apa yang dimaksud dari label data tersebut. Itu bisa dilihat dari gambar yang paling kiri itu adalah labeling dari salah satu gambar, yaitu huruf A, dan angka pertama itu yang paling kiri itu angka 15 itu menunjukkan daftar labelnya. Jadi karena bisa dilihat di di gambar yang sebelah kanannya itu huruf A itu huruf label ke-15 gitu. Jadi di situnya dia ditaruh 15 gitu. Sebenarnya kenapa classes-nya terlalu banyak karena udah terlanjur sih dari awalnya. Jadi kalau mau lebih sederhana sebenarnya enaknya cukup A I U E O aja gitu. Tapi karena udah dari awal dan cukup sulit untuk ngulang lagi, jadi kita pakai seperti ini gitu. Dan gambar di sebelahnya itu adalah gambar custom 6 YAML yang sebelumnya sudah saya jelaskan. Itu dia ditaruh label-labelnya dan disesuaikan dengan label classes yang di gambar kedua. Lalu lokasi dan waktu pengambilan dataset yang tidak ideal sangat berpengaruh pada hasil model. Ini kita dapatkan karena kita beberapa kali melakukan training dan hasilnya itu cukup buruk gitu kalau datanya tuh nggak sama dan nggak bagus gitu. Boleh next. Meeting is being recorded. Oke, untuk pembahasan selanjutnya adalah untuk pengembangan aplikasinya sendiri, aplikasi Cassia atau kata isyarat. Aplikasi ini berguna dalam pendeteksian gambar atau object recognition yang digunakan untuk menerjemahkan bahasa isyarat kepada tunawicara atau tunarungu. Pengenalan gestur untuk penerjemahan bahasa isyarat lebih mengarah pada hand recognition, yaitu pendeteksian perubahan tirak tangan dengan menggunakan website yang dihubungkan dengan kamera untuk menangkap citra user saat berkomunikasi menggunakan bahasa isyarat berupa tangan. Selanjutnya, citra diproses untuk melakukan
kedatangan yang dilakukan user yang berada di depan kamera. Oke, selanjutnya boleh jelaskan oleh rekan saya. Ya. Untuk flowchart sendiri, ini kita menggunakan dari awal itu mulai, lalu kita membuat model AI, Object Recognition untuk Bisindo menggunakan YOLO versi 5. Apakah performa model baik? Jika tidak, kita akan membuat ulang. Jika iya, itu model akan disimpan, lalu kita membuat antarmuka front-end dari web dengan HTML, CSS, dan JS. Lalu kita membuat RESTful API dengan Flash dalam kurung backend. Lalu kita meload model yang sudah kita buat tadi lalu dihubungkan dengan template yang sudah kita buat, yaitu antarmuka dari HTML, CSS, dan JS. Lalu Flash dijalankan dengan localhost. Lalu kita melakukan percobaan dengan user membuat salah satu Bisindo. Lalu didapat hasil pengenalan selesai. Bisa di next. Untuk arsitektur sendiri tadi seperti yang dijelaskan, kita menggunakan YOLO versi 5 untuk model AI, lalu kita menggunakan Flash RESTful API untuk backend-nya, dan untuk antarmukanya kita menggunakan HTML, CSS, dan JS. Lalu setelah selesai semua itu, kita menjalankannya di localhost, di web, lalu dapat digunakan oleh user. Bisa di next. Untuk desain web, ini ada navigation bar, home, about, aplikasi, kontak, dan footer, dan di bagian itu ada theme. Ini aplikasi web yang dibangun memiliki satu halaman web yang terdiri dari 7 bagian, yaitu navigation bar itu sendiri ialah elemen penting dari desain sebuah situs web karena berfungsi untuk efektivitas para user dalam mengunjungi bagian halaman mana yang akan dituju oleh user. Home menampilkan serta mengakses halaman awal dari suatu situs web. About berisi tentang deskripsi mengenai aplikasi. Theme menampilkan data anggota kelompok yang menyusun arsitektur web aplikasi. Page yang untuk mengolah sebuah data untuk menghasilkan informasi berguna untuk user. Lalu kontak berisi informasi tentang arah hubung dan page untuk mengiriman pesan, serta footer berisi informasi tentang link company. Next. Baik, di sini saya akan menjelaskan mengenai user journey, di mana skenario-nya itu menampilkan video pada website agar mudah menarik user. Dan harapannya yang pertama, memahami bahasa isyarat, dan yang kedua, membantu para tunarungu untuk mendapatkan fasilitas pembelajaran. Untuk motivasinya itu sendiri, ada 3 kondisi. Yang pertama, penyandang disabilitas tunarungu. Yang kedua, ingin belajar mengenai bahasa isyarat. Dan yang ketiga, hanya karena rasa penasarannya saja. Untuk kondisi ketiga ini, mungkin hanya terhenti sampai di sini. Yang kedua, ada mencari website, di mana ada 2 kondisi. Yang pertama, menemukan web yang bisa mendeteksi bahasa isyarat. Dan yang kedua, hanya sebatas mencari materi atau teori. Untuk kondisi yang kedua ini, untuk kondisi yang pertama ini, hanya ingin mendalami tentang bahasa isyarat saja. Untuk yang ketiga, menemukan aplikasinya. Di sini hanya ada 1 kondisi, di mana membaca dan mencari tahu tentang fitur-fitur pada aplikasi. Melakukannya sampai paham dan memenuhi rasa keingintahuan. Dan yang terakhir, ada menggunakan aplikasi, di mana ada 2 kondisi. Yang pertama, menggunakannya sampai mengerti bahasa isyarat, dan yang kedua, menutup aplikasi. Untuk yang kedua ini bisa dikarenakan karena bosan, karena tidak mengerti, maupun karena tidak tertarik. Berikutnya, di sini tampilan wireframe UI, dan di sebelahnya ini ada mockup. Untuk user interface-nya itu sendiri, untuk halaman home-nya itu terdapat fitur teks. Di sini ada gambar dengan animasi. Yang kedua ada button. Dan yang ketiga ada gambar-gambar logo di sini. Selanjutnya untuk bagian about ini ada fitur teks, kemudian button, dan ada gambar juga. Untuk halaman aplikasinya itu sendiri, di sini ada fitur pop-up untuk perizinan akses kamera. Untuk user interface halaman timnya, di sini ada fitur teks dan gambar. Serta ada icon-icon kecil di sini.
Untuk halaman kontaknya terdapat icon, gambar, dan link. Ada input teks juga, serta ada button. Untuk kesimpulannya itu sendiri, dari hasil pembahasan tentang pemanfaatan object recognition untuk mengenali bahasa isyarat Indonesia berbasis YOLO, maka didapatkan kesimpulan sebagai berikut. Yang pertama, pemodelan YOLO V5 mampu untuk melakukan pengenalan gestur menggunakan hand recognition atau gerakan tangan pada kamera untuk mendapatkan hasil display visual berupa huruf dari gerakan tangan yang telah dilakukan oleh user dengan cukup baik. Yang kedua, dari aplikasi yang sudah dibuat user dari berbagai kalangan, mulai dari kaum tuli, kaum dengar, dan orang yang ingin belajar mengenai Bisindo dapat menggunakan aplikasi ini. Untuk yang ketiga, hasil metrik evaluasi menunjukkan bahwa didapatkan kurang lebih 0,9 MPa 50 sampai dengan 90 pada setiap label huruf yang digunakan. Dan yang terakhir, aplikasi ini dapat dibuat dengan melakukan load model pada program Flash backend yang kemudian akan dihubungkan dengan interface web. Dengan Flash ini, kita bisa melakukan deployment pada localhost sehingga aplikasi dapat digunakan. Untuk saran akan dijelaskan oleh rekan saya. Oke, untuk saran, ada beberapa saran yang bisa kita kembangkan lagi untuk aplikasi ini selanjutnya. Yang pertama, aplikasi dapat dikembangkan secara mobile. Yang kedua, label data bisa dikembangkan lagi sehingga bisa lebih banyak mengakomodir bahasa kata pada Bisindo. Yang ketiga, memperbanyak dataset dan variasinya. Bisa dari warnanya, posisi, dan lain-lain. Sehingga deteksi bisa semakin baik dan akurat dimanapun posisi tangan. Kemudian pengambilan dataset seluruhnya diambil pada kondisi yang sama dan ideal sehingga hasil deteksi bisa akurat dan stabil. Kemudian menambahkan fitur-fitur lain pada aplikasi seperti text to speech, melakukan deteksi berdasarkan upload gambar, lalu bisa juga ditambahkan kayak kamus Bisindo dan bisa seperti artikel-artikel dan lain-lain. Oke, untuk sebelum ditutup kita akan melihat dulu untuk demo aplikasinya. Bisa tolong ditutup? Oke, terima kasih. Oke, apakah sudah muncul? Iya, sudah muncul. Bisa Oke, dilanjut. ini untuk aplikasi yang kita buat, seperti tadi sudah dijelaskan, ini untuk homepage-nya, ini ada animasinya, ini ada gambar-gambarnya, ini tentang about us dari aplikasi kita, ini untuk beberapa detail-detailnya, ini untuk seperti kelompok kami, dan ini untuk aplikasinya. Nah ini dari ini bisa kita deteksi secara real time, seperti bisa dilihat sudah ada itunya. Misalnya huruf A bisa kita deteksi. Lalu, nah inilah problemnya kalau tadi seperti saya bilang ada perbedaan dataset yang tidak ideal sehingga ada beberapa beberapa huruf yang kalau ada perbedaan kondisi dia agak susah dideteksinya. Misalnya kalau kayak gini, tuh dia agak susah. Tapi kalau misalnya saya atur pencerahan lainnya, dia bisa lebih mudah gitu deteksinya. Jadi inilah kenapa menurut saya sangat penting agar dataset itu bisa dalam kondisi yang sama atau ideal agar dia deteksinya itu bisa jauh lebih baik gitu. Karena ada beberapa kondisi yang susah terbaca, seperti ini agak susah terbaca. Tapi kalau misalnya saya agak atur cahayanya, tuh hasilnya dia lebih baik gitu. Dan ini terjadi diakibatkan karena dataset yang kita pakai itu kondisinya beda-beda, cahayanya beda-beda gitu. Jadi akan sangat penting memiliki dataset yang baik agar hasil deteksinya itu bisa baik gitu. Jadi seperti itu. Selanjutnya ini untuk tim-timnya, di sini ada Dimas, Nurjana, Risma dan saya sendiri untuk kontaknya dan seperti itu. Oke, demikian presentasi dan demo aplikasi Kasya yang kami buat. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.